Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bebek Balap. Ini. Jadi untuk video kali ini ya teman-teman, kita spill mesin tetas karena banyak yang tanya ukuran mesin tetas berapa, ini kapasitasnya berapa, pemanasnya gimana. Nah, jadi kita untuk ukuran dulu ya teman-teman ya, kita gunakan meteran ini. Nah, untuk panjang teman-teman ya, kita ukurnya panjang. Untuk panjang 2 meter ya teman-teman, 2 meter. Untuk panjang 2 meter. Tinggi teman-teman ya, tinggi sekitar 30 cm. Nah, jadi untuk panjang tinggi itu 2 meter. Nah, ini kapasitas. Nah, ini enggak ada lampunya teman-teman ya, jadi agak gelap ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk kapasitas tinggi sudah 3 cm. Jadi mesin tetas ini teman-teman ya, dia mempunyai ketebalan ya di samping sini teman-teman ya, di samping sini mempunyai ketebalan. Nah, jadi di sebelah sini triplek, di sini pun triplek teman-teman ya. Di dalamnya itu diisi sekam. Nah, diisi sekam. Untuk ketebalan dinding, nah untuk ketebalan dinding 3 cm ya teman-teman ya, 3 cm sama ya teman-teman ya, atas bawah juga 3 cm. Nah, jadi di bawah juga sama 3 cm. Nah, ini di bawah sini juga sama 3 cm ya teman-teman ya. Nah, untuk pintu juga sama 3 cm ya teman-teman ya. Nah, 3 cm. Jadi kita bikin ring teman-teman ya, ring kayu begini secara kosong dulu, secara kosong. Habis itu triplek di sini, gunakan triplek. Nah, di sini nanti di dalamnya diisi sekam teman-teman ya. Sekamnya nggak perlu dijamur, yang penting jangan basah. Dimasukkan yang padat ya, usahakan padat di dalam sini sekam. Nah, jadi diisi kepadatannya diisi di sini teman-teman ya. Nah, sekedar ini. Nah, di sini diisi kepadatan. Nah, triplek dilapis sekam. Itu gunanya untuk meredam panas teman-teman ya, meredam panas. Nah, jadi hawa di dalam ini panas nanti dengan bola lampu. Nah, jadi ininya kuat panasnya, dibantu dengan sekam-sekam di sini. Nah, untuk di sini untuk dinding pintu kita gunakan begini. Nah, jadi kerapatannya itu bisa nutup kayak gini. Nah, untuk panjang ke belakang teman-teman ya, untuk panjang ke belakang itu ukurannya kisaran 90 cm. Nah, jadi nggak sampai 1. Jangan lupa untuk bagian pintunya teman-teman ya, khususnya ini mesin khas Kalimantan lah begitu. Untuk bagian pintu kita gunakan kaca. Sebenarnya ini kacanya sudah pecah. Nah, contoh ini seperti ini kacanya. Jadi apabila mesin terlalu panas teman-teman ya, mesin terlalu panas, kaca kita bisa buka, geser begini untuk mengurangi hawa panas begini. Jadi ada angin-angin. Nanti di sana juga begitu, sebelahnya pintu sebelah. Nah, jadi untuk angin. Tapi apabila dingin, contoh di setelannya kan terlalu dingin, kaca bisa kita tutup. Nah, kita tutup habis supaya meredam panas semua. Nah, gitu, tutup habis. Nah, itu teman-teman ya. Untuk rak menggunakan sama ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pintu ini 3 cm, kalau misalnya 90 kita kurangin sedikit. Nah, kurangin sedikit, menyisi di sini. Nah, ini masih tebal ya teman-teman ya. Nah,
kita menggunakan kawat-kawat ya teman-teman. Kita coba diterangin. Nah ini teman-teman ya, untuk kawat kita cari, kalau di dalam, bentar kita cari ini spill mesin yang kosong dulu teman-teman ya. Nah untuk bahan raknya ya teman-teman ya, kita menggunakan kawat ini teman-teman. Kalau untuk bahannya kita menggunakan kawat selubang jari begini. Nah selubang jari untuk ukuran dibagi 2. Nah jadi begini ya teman-teman ya, nanti telur di atas ini. Nah ini posisi rak kosong, jadi dalam pintu ini dibagi 2. Nah begini. Nah, maaf ya teman-teman ya, ini sekedar. Nah itu dia begitu teman-teman ya. Nah mungkin inilah cara pembuatan mesin tetas. Nah sekilas mesin tetas yang digunakan di Kalimantan Selatan. Nah jadi untuk di bawah kita tidak menggunakan lapisan ya teman-teman ya, ini langsung triplek 1 lapis saja, karena untuk memasukkan ini untuk air, ini air ya. Nah itu air untuk kelembapan mesin. Nah jadi tidak pakai pelapisan, jadi untuk dinding atas sama samping belakang juga, nah itu aja yang pakai lapisan sekam. Untuk bawah jadi ada ininya agak turunan sedikit, jadi dia bisa lurusan begini. Nah jadi ini dikasih palang untuk di atasnya. Jadi di bawahnya ini untuk kelembapan air. Nah begitu teman-teman. Nah itu kan contoh. Untuk kawah panas kita ngambil dari ini ya teman-teman ya, dari kawat sejenis elemen yang lingkar bulat-bulat ini. Nah jadi pemasangan kawat itu ini dari sini ada aliran listrik nyambung sampai ke sini. Nah sampai ke sini nyambung ke sini. Nah jadi sistemnya dia panjang kayak alur jalan gitu situ. Nah jadi yang dari sininya langsung nyambung ke situ lagi. Nah jadi ini tidak langsung ke sini, harus ke sini dulu, balik mundur keliling sampai sana, sampai ujung. Nah jadi ini untuk listriknya di sini digunakan sampai ke ujung sana. Nah ini di sana ada ini juga ujung. Nah itu mungkin bisa dilihat teman-teman. Nah di situ di ujung paku. Nah itu terus kalau pemanas ini otomatis teman-teman ya, otomatis ini ngembang ya teman-teman ya, ngembang. Nah ngembang, dan dia kalau nekan yang hitam di bawah itu gimana ya? Nah ini ngembang, kalau panas dia ngembang, jadi dia menyentuh yang tombol di tengah itu. Nah, maka akan terjadilah tekanan ke bawah, dan ini pun mati, lampu mati. Tapi kalau dia sudah dingin, ini kempesnya teman-teman, kempes, maka tombol yang di bawah ini akan naik ke atas, dan lampu pun akan hidup. Jadi elemen ini kami beli juga ya teman-teman ya. Ini sekedar edukasi secara singkat aja ya teman-teman ya. Karena untuk lebih detail pemasangan talinya itu nanti kita kalau ada pembikinan, mungkin insya Allah nanti kita akan langsung ke pembikinnya, karena ini kita langsung sudah jadi gitu teman-teman. Nah jadi
ini ada beda mesin lagi ya teman-teman ya, yang satu mesinnya, cuma yang membedakan peletakan lampunya ini ya, peletakan lampunya. Nah kalau yang mesin satu tadi di tengah sini, nah, jadi ada 2 buah lampu. Kalau ini mendekati pintu, nah, mendekati pintu mungkin karena di dekat pintu ini agak dingin. Nah dengan dekat kaca kan dia, nah dekat kaca kemungkinan dia agak dingin di sini, jadi ditaruh di dekat pintu. Sebaiknya saran saya teman-teman kalau mau bikin mesin penetas itu menggunakan 4 buah bola lampu. Jadi apabila mesinnya tidak mengangkat hangat di derajat yang kita tentukan, nah jadi bisa kita gunakan bola lampu untuk menambah kehangatannya. Nah gitu, contoh misalnya kayak gini bikin 4 bola lampu. Nah karena kalau 4 bola lampu nanti kalau misalnya terlalu hangat, bola lampunya kita bisa matikan biar menggunakan hawa aja lagi kan. Nah gitu, nah misalnya dimatikan seperti ini, nanti kebutuhannya berapa lampu yang mencukupi suhu yang kita inginkan. Nah kalau begini biasanya kami kalau dia sudah tidak mencapai kehangatan yang kita inginkan, nah itu terpaksa kita biasanya bongkar mesin, artinya lebih detail lagi untuk kerapatannya, kerapatan pintu mungkin, atau dari sekamnya mungkin. Nah itu biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa bola lampu, nanti kita kalau dia kurang hangat kita bisa nyalakan bola lampunya. Nah mungkin itu yang saya sarankan kepada teman-teman ya. Mungkin cukup ini aja dulu sekilas untuk mesin penetas yang kami gunakan di Kalimantan ya, khususnya di Hulu Sungai Utara. Nah itu mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.